Bapak Ibu Jemaat serta simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maaf agak terlambat sedikit karena kendala teknis untuk perekaman. Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pada pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu telah tersedia QR Code juga untuk akses warta online dan juga untuk persembahan di stiker bangku Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kebaktian ada beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama, bina vokal. Komisi Musik GKI Gading Indah menyelenggarakan bina vokal dasar bagi jemaat dan simpatisan yang sudah maupun belum melayani sebagai aktivis. Bina vokal ini diselenggarakan setiap pada hari Sabtu 2 Agustus 2025 pukul 9.30 sampai dengan 15.30. Informasi lengkap dapat dilihat pada warta jemaat dan Instagram Bina Musik GKI GI. Yang kedua, donor darah akan diselenggarakan pada hari Minggu, pada hari ini, tanggal 20 Juli, pukul 8 sampai pukul 11 di kantor RW 12, di Jalan Kelapa Lilin Timur, Pegangsaan 2. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini, dan untuk informasi lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang ketiga, pelayanan peneguhan pengakuan percaya atau CD akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 pada kebaktian umum 3 oleh Pendeta Ana Nuraini. Untuk nama-nama calon pengakuan percaya dapat dilihat pada warta jemaat online. Apabila ada saudara-saudari yang belum dapat menyambutnya karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja atau tata tertib GKI, pernyataan keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat tanggal 27 Juli 2025 pukul 19.00 agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Bapak Ibu, sebentar akan diadakan presentasi dari Panitia Retreat GKI Gading Indah yang dilaksanakan oleh Pak David. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya dari Panitia Camp Keluarga Besar GKI Gading Indah mau menyampaikan beberapa informasi begitu berkaitan dengan pelaksanaan camp bersama kita di tanggal 5 dan 6 September gitu ya. Tanggal 5 itu hari Jumat ada Maulud Nabi gitu ya. Jadi hari libur Jumat itu, dan Sabtunya ya tentunya mungkin ada banyak yang libur juga. Sehingga kami juga boleh mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ikut terlibat di dalam camp bersama ini seperti itu. Nah, ini video untuk kita bisa diberikan gambaran bahwa dulu gitu kan ya, sudah lama kita tidak bersama-sama untuk bersekutu bersama di sebuah camp begitu. Mari kita lihat tayangannya.
Dan lagi ada acara-acaranya juga, bukan hanya acara kebersamaan, tapi juga membangun kita untuk dekat dengan Tuhan juga, seperti itu. Dan harapan kami, Bapak Ibu sekalian bisa ikut terlibat. Nanti di bawah kami akan buka stand pendaftaran. Pendaftaran bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama bisa langsung nanti ke standnya, minta formulirnya, nanti tinggal isi formulirnya. Atau tinggal di-scan QRIS, scan barcode-nya, nanti di situ Bapak Ibu sekalian akan masuk ke G-form gitu ya, tinggal diisi di situ gitu kan ya, dan itu sudah akan terdaftar gitu ya. Tapi jangan lupa transfer juga gitu ya biayanya. Tiap orang 250 begitu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian pokok kuota hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Keramahan, bukan kemarahan, akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Roni Nathanael. Jemaat dipersilakan untuk bersatu sejenak sebelum ibadah dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Keramahan, bukan kemarahan. Kalau kita perhatikan 2 kata ini, keramahan, kemarahan, bedanya apa, saudara-saudara?
jumlah dan huruf-huruf yang digunakan itu sama persis. Cuma urutannya yang tidak persis sama, yang satu R duluan, yang satu M duluan. Tapi tentu bukan itu yang akan kita sama-sama renungkan dalam kebaktian ini. Kita akan coba untuk menggali bagaimana keramahan sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk kita praktikan, untuk kita terapkan di dalam keseharian hidup ini. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 58 berkata demikian. Sebab jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada petugas, dan petugas itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita awali dengan doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah ungkapan pengakuan dosa kami, umat-Mu yang berulang kali gagal melakukan kehendak-Mu. Kami tidak menghormati Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tidak setia di jalan kebenaran-Mu. Alih-alih menjadikan firman-Mu sebagai pandu di dalam kehidupan kami. Tetapi kami menjadikan apa yang menjadi pikiran kami semata, ego kami, keinginan daging kami, yang menguasai kehidupan kami. Ampunilah kami.
Kami begitu mudah marah, Tuhan. Bila itu menyangkut kenyamanan kami, bila itu menyinggung harga diri kami. Tak melulu kemarahan itu kami ungkapkan di dalam perbuatan dan perkataan, tetapi juga ada di dalam hati kami. Ampunilah kami. Berbelas kasihanlah pada setiap kami, Tuhan. Berikanlah kami hati yang baru untuk boleh taat kepadamu. Hidup di dalam kebenaran-Mu, menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolonglah kami. Di dalam Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Anugerah yang dari Tuhan dinyatakan di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 32 yang menyatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi.
Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa burung yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha hadir, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu yang nyata, kebaikan yang Tuhan limpahkan kepada kami, umat-Mu, anak-anak-Mu. Tiba saatnya kami secara khusus rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami melalui pemberitaan firman. Terima kasih ya Bapa buat kehadiran penolong roh kebenaran yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yang terus berkarya menerangi hati kami, pikiran kami, agar kami sampai pada kebenaran-Mu. Maka mampukan kami untuk dengan gembira, dengan rela, memberi diri dipimpin hanya oleh Sang Roh kebenaran itu, sehingga kami makin memahami, makin mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan, dan kami juga makin bersungguh melakukannya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai 10a. Kejadian 18 ayat 1 sampai 10a. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangnya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Aku akan mengambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali.
Kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan. Sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang di tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, lakukanlah seperti yang kau katakan itu. Abraham segera pergi ke kemah menemui Sarah. Katanya, cepatlah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar. Lalu Abraham berlari kepada kawanan lembunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian ia mengambil dadih dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu menghidangkannya di hadapan orang-orang itu. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sementara mereka makan. Mereka lalu berkata kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan." Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang berlaku tiada bercela, yang melakukan apa yang adil, yang dengan senang hati berkata benar, yang lidahnya suka memfirman. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang tak jahat terhadap teman, tak menuduh bersalah tetangganya, tak mendukung yang hidup di dalam celah, tapi muliakan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap demi orang benar. Dia akan diam di kemah Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 28. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 28.
Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Aku telah menjadi pelayannya sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dari kemuliaan. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang yang kami nasihati dan tiap-tiap orang yang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Kita membaca dan mendengar dipersaksikan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tapi hanya satu hal saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Ada sebuah tradisi menarik yang dilakukan di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa. Sederhana, yaitu ketika sebagian penduduk menyediakan kendi-kendi berisi air bersih di depan rumah mereka. Air yang siap diminum. Air dalam kendi itu boleh dimanfaatkan oleh siapa saja yang lewat tempat itu dan karena haus butuh air minum. Dan itu disediakan gratis, saudara-saudara. Nah, kita bisa membayangkan masa-masa di mana belum ada transportasi umum, ketika kendaraan pribadi, entah kendaraan bermotor maupun hewan, itu juga belum banyak dimiliki orang. Maka sebagian orang melakukan perjalanan dengan jalan kaki. Warung juga masih sulit buat ditemukan. Maka ketika para pejalan kaki ini mulai diterpa oleh rasa haus, kendi-kendi berisi air itu lalu menjadi angin sorgawi. Sebuah demonstrasi keramahan yang sederhana. Tapi kalau orang Arab bilang ceto. Orang Arab yang bisa bahasa Jawa, saudara-saudara ya. Ceto itu artinya jelas, gamblang, loud and clear. Nggak usah pakai teori-teori, nggak usah pakai ajaran-ajaran ini itu. Dengan tindakan itu terpancarlah sebuah keramahan yang membuat orang merasa bahwa ada yang mempedulikan, ada yang memperhatikan. Nah, konon tradisi seperti itu sudah dipraktikkan beratus tahun. Menurut info yang saya temukan, sampai sekitar tahun 1980-an di tempat-tempat tertentu tradisi ini masih dilakukan. Saya nemu sebuah foto di depan rumah di daerah Jalan Slamet Riyadi, Solo, daerah Purwosari katanya. Ya. Itu ada meja yang disediakan, lalu ada beberapa kendi seperti yang kita bicarakan. Dan ada tulisan yang menarik di sana. Dalam bahasa Jawa, terjemahannya kira-kira obat haus. Tidak usah bayar, sweger. Saudara, makin lama tradisi itu makin terkikis. Tentu ada penyebabnya dan itu sangat logis. Ketika sebagian besar orang tidak lagi bepergian dengan berjalan kaki. Ketika kendaraan umum, kendaraan pribadi bahkan di desa-desa juga semakin banyak. Lalu warung-warung tempat orang bisa beli minuman juga bertebaran di mana-mana. Oleh karena itu praktik menyediakan kendi berisi air minum gratis ini mungkin memang sudah tidak terlalu relevan untuk zaman sekarang. Namun demikian, bukankah semangatnya, spiritnya, rohnya mestinya terus dipelihara, yaitu keramahan yang lahir dari kepedulian dan belas kasihan yang tulus kepada sesama. Nah, mari kita coba melihat apa arti ramah. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti pada kata sifat ini sebagai berikut. Ramah itu baik hati, menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya,
suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Pernah ketemu orang-orang ramah seperti itu, saudara? Kayaknya senang kalau orang-orang seperti itu ada bersama dengan kita. Tapi apa itu? Apa memang hanya itu yang dimaksudkan Alkitab dengan ramah, keramahan? Nah, dalam teks yang menjadi bacaan kita hari ini memang kita tidak ketemu dengan kata ramah atau keramahan. Tetapi di dalam Alkitab kita menemukan. Jadi dalam Alkitab Perjanjian Lama setidaknya dalam terjemahan bahasa Indonesia itu ditemukan 11 kali kata ramah. Ternyata tidak semua dari 11 kata yang diterjemahkan dengan ramah itu menggunakan kata yang sama di dalam bahasa aslinya. Tapi ini bukan pelajaran bahasa Alkitab, saudara-saudara ya. Nah, kita akan melihat istilah yang paling banyak digunakan, yang diterjemahkan ramah. Istilah itu adalah tof atau top dalam bahasa Ibrani. Nah, tof memiliki beberapa arti. Dia menunjuk kepada tindakan atau perbuatan yang antara lain memang bercirikan kebaikan, mendatangkan sukacita, menyenangkan, disambut oleh pihak lain, mendatangkan kebahagiaan, tindakan yang mencerminkan kemurahan dan belas kasih. Contohnya kita bisa temukan di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 10 ayat yang ke-7. Di sana dicatat begini. Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu seumur hidupmu. Itu ramah, tof. Nah, padanan dari kata tof dalam Perjanjian Baru adalah kata Christos. Contohnya adalah pilihan ayat sebagai berita anugerah yang telah kita dengar yang dibacakan tadi. Yaitu Efesus 4 ayat 32. Yang mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Christos, kata ini memiliki nuansa makna antara lain baik, kebaikan, kemurahan, bermanfaat, lemah lembut, dan semua itu mewujud di dalam sikap maupun moralitas. Jadi, dari catatan-catatan di atas menurut saya cukup jelas bahwa ramah, keramahan yang dimaksudkan Alkitab lebih dari sekedar menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Artinya versi Alkitab, orang yang suka cengengesan belum tentu memenuhi kualifikasi orang ramah seperti yang dimaksud oleh Alkitab. Ramah. Keramahan versi Alkitab adalah sifat dan sikap hidup umat Allah yang lahir dari kesadaran akan kebaikan yang telah Allah anugerahkan di dalam hidupnya. Kesadaran itu lalu meluapkan rasa syukur yang mewujud dalam sikap ramah dan praktik keramahan secara konkret di dalam keseharian. Nah, itu yang kita lihat di dalam bacaan pertama. Abraham mempraktikkan keramahan yang luar biasa
kepada 3 orang asing yang ia jumpai ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Tidak ada informasi yang jelas apakah saat itu Abraham mengetahui bahwa yang menjumpainya adalah Tuhan sendiri. Sekalipun ayat 1 memang mengawali dengan catatan ketika Allah menampakkan diri. Tapi kemungkinan besar Abraham sendiri tidak tahu, dia tidak ngeh kalau yang datang itu adalah Tuhan sendiri. Tapi justru karena itu kita bisa melihat betapa luar biasa keramahan yang Abraham praktikkan. Dikatakan ia berlari, menyongsong mereka, sujud sampai ke tanah, mendesak agar ketiga orang itu berkenan mampir, istirahat di tempatnya, menyuruh Sarah membuatkan roti bagi mereka, menyuruh hambanya untuk mengolah anak lembu yang empuk dan baik yang telah dipilihnya, menghidangkan makanan yang telah siap beserta dadi dan susu, lalu melayani 3 orang itu makan. Ngomong-ngomong, ibu bapak saudara tahu yang dimaksud dengan dadi? Tahu? Kalau nggak tahu ngaku. Saya kasih tahu, tapi kalau merasa udah tahu ya udah. Dadi itu kalau sekarang itu sejenis yogurt. Susu yang difermentasi. Nah, kalau kita mengikuti urut-urutan di dalam kitab Kejadian, kita bisa melihat bagaimana kebaikan Allah dianugerahkan dengan limpahnya kepada Abraham yang dulu dipanggil Abram. Sejak peristiwa pemanggilannya, sejak ia berangkat meninggalkan Haran, ada banyak pengalaman di mana Abram menemukan kebaikan yang Allah limpahkan. Nah, itulah menurut saya yang mendorong Abram yang menjadi Abraham ini untuk juga mempraktikkan keramahan kepada 3 orang asing yang dijumpainya. Dan tanpa disadarinya, dengan itu Abraham dia telah melayani, melakukan hospitality bagi Allah sendiri. Dan akibatnya Abraham mendapatkan anugerah peneguhan janji Allah, hal keturunan Abraham bersama Sarah. Nah, keramahan Abraham inilah yang kemudian menjadi pola bagi panggilan orang-orang Israel, kemudian orang Yahudi, untuk merawat keramahan kepada orang asing, kepada kaum lemah yang ada di antara mereka. Jadi ada di dalam tradisi orang Yahudi yang disebut hak nasat orhim, artinya menyambut tamu. Hal menyambut tamu ini dipandang sebagai tindakan cinta kasih, hospitalitas yang sangat penting. Menyambut tamu, menjamu tamu-tamu di dalam rumah mereka adalah sebuah hal yang diinginkan oleh keluarga-keluarga Yahudi. Bahkan ada catatan mereka yang ekstrim mempraktikkan ini, mereka tidak akan makan di rumah mereka sendiri kecuali ada setidaknya seorang tamu. Dan lebih disukai lagi kalau tamu itu adalah seorang musafir yang memang membutuhkan makanan. Bukan cuma sekedar tetangga dari sebelah rumah. Nah, ibu bapak saudara, dalam terang tradisi itulah kita membaca apa yang dipersaksikan dalam bacaan Injil hari ini. Injil mengisahkan peristiwa yang menurut saya cukup akrab bagi
orang-orang Kristen pada umumnya. Bagaimana satu saat Yesus ia disambut sebagai tamu di rumah Marta dan Maria. Sebagaimana layaknya seorang nyonya rumah yang baik, Marta sibuk melayani, menghidangkan minuman, menyiapkan makanan bagi Yesus. Sementara Maria, saudaranya, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Menurut ibu, bapak, saudara-saudara, apakah yang dilakukan Maria itu salah? Tidak ya? Tidaklah. Tapi di mata Marta, salah apa yang dilakukan Maria. Karena menurut Marta, dalam pola pikir Marta, mestinya Maria ini membantu dia untuk melayani Yesus, bukannya duduk-duduk seperti itu. Dan karena itu Marta marah kepada Maria. Marta tidak puas dengan sikap Maria. Kemarahannya memang tidak diungkapkan langsung pada Maria. Dia menyalurkannya lewat Yesus. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kalau kita menyimak kalimat yang dikatakan Marta, bukankah setidaknya ada dua hal yang diinginkan Marta? Yang pertama, dengan berkata begitu, Marta ingin Yesus membenarkan pola pikirnya, yaitu bahwa yang penting adalah melayani secara harfiah. Menyiapkan minuman, makanan, itu arti melayani, titik. Dan karena itu apa yang dilakukan Maria keliru. Yang kedua, Marta ingin meminjam mulut Yesus untuk menegur Maria karena kekeliruan yang menurut Marta dilakukan oleh Maria. Saudara, kalau kita bicara tentang kemarahan, bisakah kemarahan-kemarahan juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai gereja? Bahkan di dunia pelayanan. Bisa? Bisa, saudara-saudara. Dia bisa terjadi dalam relasi dengan rekan-rekan yang sama-sama melayani. Seseorang bisa marah misalnya karena berpikir bahwa rekan-rekannya ini atau ada rekan yang tidak melakukan dengan baik apa yang seharusnya mereka atau ia lakukan. Menjadi marah karena merasa, kok si aku ini sendiri yang harus pontang-panting mengerjakan pelayanan yang harusnya dikerjakan bersama. Ya memang rada nyebelin juga sih ya kalau sampai ada situasi seperti itu. Tapi nanti kita akan lihat apa memang sepatutnya marah. Kemarahan juga bisa terjadi manakala orang yang melayani merasa bahwa yang dilayani itu tidak merespons sebagaimana harusnya seperti yang ia pikirkan. Kalau orang melakukan pelayanan lalu berharap bahwa yang dilayani itu nggak usah ngasih angpau, berterima kasih aja, ngomong kamsiah gitu ya. Boleh nggak? Boleh tidak? Boleh lah ya. Nggak minta dikirimin hampers, parcel, tidak, cuma terima kasih. Tapi kalau kamsiah saja tidak didapat, malah kritik yang ada, bisa marah nggak? Bisa ya.
bisa itu terjadi, saudara. Udah dilayanin susah-susah, kritik aja, bukannya terima kasih. Tapi mari kita lihat, saudara, dalam peristiwa ini. Apakah Yesus menyalahkan Maria? Tidak. Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah Yesus mempersalahkan Marta? Kalau Maria jelas enggak. Marta, apakah Yesus mempersalahkan Marta? Enggak juga, saudara. Tidak ada ayat yang mengatakan kamu sih salah pilih, mestinya kamu juga duduk di sini dengerin gue. Enggak ada, saudara ya. Kalimat seperti itu. Sebagian orang memang ketika membaca perikop ini memaknainya bahwa ini adalah tentang pilihan sikap yang berkenan kepada Tuhan. Bersikap seperti Marta yang sibuk melayani atau seperti Maria yang duduk mendengarkan. Lalu kesimpulannya yang harus ditiru adalah sikap Maria. Mungkin ini yang membuat sebagian orang ketika diminta untuk aktif dalam pelayanan, lalu menolak karena saya mah lebih suka dengerin aja. Kan ada contohnya Maria dalam Injil. Menurut saya tidak mesti demikian kita mengartikan apa yang dipersaksikan Injil Lukas ini. Sebab sekali lagi Yesus juga tidak mempersalahkan Marta karena kesibukannya melayani. Ketika Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Itu kan respons Yesus terhadap pengaduan komplain Marta. Yang merasa ada ketidakadilan karena dia harus sibuk melayani sendirian. Itu kan tanggapan Yesus terhadap kemarahan Marta yang berpikir sikap Maria salah. Dan Yesus membiarkan saja. Menurut saya, bukankah dengan ini Yesus mau mengatakan dan mengingatkan, kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan pilihan sikap Maria. Sikap seperti itu tidak perlu kamu lakukan. Selagi pilihan Maria adalah untuk tetap ada di dekatku, maka kamu tidak perlu pusing. Tentu aku mengapresiasi pelayanan yang kau lakukan, Marta. Aku berterima kasih bahwa kau sudah melakukan hal yang terbaik untuk melayaniku. Tetaplah lakukan yang terbaik bagiku dan jangan pusing dengan apa yang dilakukan orang lain. Saudara, saya yakin ketika kita mau mempraktikkan apa yang Yesus mau nyatakan lewat responsnya kepada Marta, maka kita akan dijauhkan dari kemarahan yang merusak damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Kita akan makin bertumbuh dalam keramahan yang benar. Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat menyampaikan arahan yang diberikan dalam persidangan Majelis Klasis di Sinode Wilayah Jawa Barat tahun 2025 ini. Nah, salah satu arahannya adalah sebuah ajakan agar jemaat-jemaat mau mewujudkan prinsip yang dalam bahasa Latin disebut Ecclesia Hospitalis. Menjadi gereja yang ramah. Itu arti kata hospitalis. Ramah
seperti yang sedang kita renungkan saat ini. Menjadi gereja yang ramah adalah menjadi gereja yang peduli kepada setiap dan semua orang yang datang ke gereja. Setiap dan semua orang yang menjadi bagian gereja. Keramahan ini mestilah menjadi nilai yang menggerakkan perilaku setiap dan semua orang yang adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Para pendeta, para penatua, calon pendeta, aktivis, TPG, karyawan, anggota, simpatisan, semuanya. Keramahan yang berorientasi pada keberadaan manusia secara utuh. Bahwa gereja tidak hanya sekedar menjalankan program tertentu, melakukan sesuatu, tetapi bagaimana melalui program itu, kegiatan itu orang tersentuh oleh kebaikan yang Allah anugerahkan. Bertahun-tahun di jemaat kita, majelis jemaat, masih ya, selesai kebaktian itu ada sebuah kegiatan bersama dalam rangka hospitality. Disediakan mungkin snack, ada minuman, ada teh, ada kopi. Itu untuk sarana, untuk menciptakan suasana di mana kita bisa mempraktikkan keramahan satu terhadap yang lain. Jadi tujuannya bukan supaya snack itu dibungkus, dibawa pulang, dimakan di rumah, saudara-saudara. Tapi bagaimana kita mau berinteraksi di dalam spirit keramahan itu. Bukan cuma basa-basi, tapi mungkin dengan itu lalu ada relasi di mana orang mau mengungkapkan apa yang menjadi pergumulannya dan seterusnya. Keramahan bisa kita praktikkan di gereja dalam hal-hal kecil. Tadi ketika menunggu ibadah mulai di belakang, saya lihat dan saya berkata kepada Penatua Yeni, makin banyak ya yang datang. Bersyukur. Bagaimana keramahan itu bisa kita perbuat? Minta maaf. Tapi di sana sini terjadi. Di dalam kebaktian-kebaktian itu ada orang-orang yang masih celingak-celinguk gitu ya, nyari tempat duduk. Tapi juga ada orang yang di sebelahnya sebetulnya kursinya kosong. Tapi buat parkir tas, saudara. Tas itu bukan anggota, tas itu bukan simpatisan. Mau dikekepin aja sendiri gitu saudara-saudara ya. Supaya orang lain bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan. Memang gedung kebaktian kita buat sebagian orang mungkin kurang ramah. Kurang ramah karena kalau duduk di bagian depan kesentrong AC. Maka sebagian besar memilih untuk duduknya di belakang. Nah ini saya kira masih bisa kita upayakan lah ya. Bagaimana menciptakan suasana ibadah yang ramah. Yang membuat juga orang merasa at home, merasa convenience, merasa nyaman dengan suasana ibadah itu. Ada banyak hal saudara-saudara yang bisa kita lakukan mulai dari hal-hal yang sederhana. Untuk mempraktikkan keramahan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Keramahan, bukan kemarahan. Tuhan menolong kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke jalan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, Allah sumber kebaikan, kami sungguh bersyukur karena limpahan kebaikan yang telah dianugerahkan kepada kami. Biarlah kami boleh terus mengingat apa yang telah Tuhan perbuat, sehingga membangkitkan di dalam diri kami kerinduan untuk juga mau bersikap ramah, melakukan apa yang baik bagi orang-orang di sekitar kami, agar dengan demikian nama Tuhan makin dimuliakan. Dengan kerinduan itu ya Bapa, kami kembali berdoa untuk mendukung saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan berbagai masalah yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Mungkin ada yang punya beban karena sakit penyakit, entah itu yang dialami sendiri ataupun oleh anggota keluarga. Barangkali ada yang punya persoalan terkait dengan sumber penghidupan, masalah beban finansial. Mungkin ada keluarga-keluarga yang punya beban karena ketidakharmonisan di dalam relasi antar anggota keluarga dan sebagainya. Ya Bapa, kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang peduli. Oleh karena itu, pertama-tama kami mohon bagi mereka dan setiap kami yang sedang berbeban berat ini, Tuhan kiranya yang boleh teguhkan iman, pengharapan, penyerahan kami tetap hanya kepadamu. Meyakini bahwa Engkau adalah Bapa yang rahmani, yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Sehingga kami tidak keliru memilih kepada siapa kami bersandar, siapa yang mau kami andalkan. Ya Bapa, kami juga tetap berdoa bagi kehadiran dan karya gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana, termasuk jemaat GKI Gading Indah ini. Kami bersyukur untuk begitu banyak berkat yang Tuhan limpahkan. Tolong kami ya Bapa, agar kami tidak hanya memusatkan perhatian pada diri kami sendiri, tetapi kami mau sungguh-sungguh ikut serta mengerjakan misi Allah untuk mewujudkan shalom, damai sejahtera di muka bumi ini. Agar kehadiran kami boleh sungguh dirasakan oleh masyarakat, oleh orang-orang di sekeliling kami, sebagai wujud nyata dari kepedulian dan kasih Allah kepada mereka. Dan untuk itu biarlah hidup persekutuan, pelayanan, kesaksian yang dilakukan oleh jemaat Tuhan ini boleh terus bertumbuh di dalam kesetiaan dan ketulusan. Ya Bapa, kami
berdoa bagi para pendeta, penatua, selaku majelis jemaat. Tuhan mampukan mereka untuk bisa mengemban tugas panggilan kepemimpinan dan penggembalaan yang Tuhan percayakan lewat gerejamu ini dengan sebaik-baiknya. Dan untuk itu kami secara khusus berdoa bagi pelaksanaan persidangan majelis jemaat siang hari ini. Tuhan tolong agar di dalam dan melalui persidangan ini, hamba-hambamu ini boleh sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, menundukkan kehendak diri pada kehendak Tuhan, agar apapun yang dipertimbangkan, diputuskan, berkenan kepada Tuhan, bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara di mana Tuhan telah hadirkan kami sebagai bagiannya. Sebagai bangsa dan negara kami juga masih menghadapi berbagai persoalan yang harus diatasi bersama. Dan dalam praktik itu menjadi tidak mudah karena keragaman yang ada dalam diri kami. Maka berikanlah kerendahan hati, ketulusan untuk tidak menjadikan perbedaan-perbedaan sebagai tembok pemisah, tapi justru sebagai kekayaan untuk membangun jembatan bersama di mana kami dapat sehati sepikir, saling bergandeng tangan, bahu-membahu, mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara ini. Kami juga tetap berdoa, memohonkan belas kasihan dan campur tangan Tuhan bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi ini, khususnya penyelesaian secara damai konflik yang terjadi di Timur Tengah. Biarlah boleh disepakati upaya damai untuk menyelesaikan konflik ini sehingga tidak perlu jatuh lagi lebih banyak korban. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17 yang berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dalam perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Itu kehendaknya.
Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sumber segala berkat dan kehidupan, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk menyerahkan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur dan tanda ketaatan kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat dan rezeki yang Tuhan limpahkan baik berupa materi maupun non-materi yang telah kami terima selama sepekan ini ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas segala karunia yang Kau telah curahkan kepada kami semua. Bapa, tidak ada yang lebih baik bagi kami untuk lakukan kecuali bersyukur kepadamu dan terimalah persembahan kami ya Tuhan sebagai tanda ucapan atas segala berkat yang Tuhan telah limpahkan kepada kami dan ajar kami yaitu untuk lebih memahami akan kebaikan-Mu dan kami bersyukur tidak hanya melalui apa yang Tuhan telah berikan pada kami melalui uang-uang yang ada, tapi kami ajar kami ya Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Dan pakailah jemaat, majelis jemaat di sini yang mengelola agar dapat menjadi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sang Maha Pengatur
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.